Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Lulu Khairiah, NPM 2113022014. Saya merupakan anggota kelompok 12. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Organ-organ yang berperan dalam reproduksi manusia. Yang pertama ada alat kelamin atau alat reproduksi pada laki-laki memiliki dua fungsi, yaitu untuk menghasilkan sel-sel kelamin dan menyalurkan sel-sel kelamin tersebut ke saluran kelamin wanita. Alat kelamin pada laki-laki dibagi menjadi dua, yaitu alat kelamin bagian dalam dan alat kelamin bagian luar. Alat reproduksi bagian dalam. Yang pertama ada testis. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulatan telur, berjumlah 2 buah dan terdapat dalam skrotum. Testis memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Yang kedua ada saluran reproduksi. Saluran reproduksi pada pria terbagi atas 1. Ductus epididymis yang berjumlah sepasang terdapat bersama-sama di testis di dalam skrotum yang merupakan tempat terjadinya proses pematangan sperma. Saluran ini terletak di sebelah belakang atas dari testis dan tampak berkelok-kelok. Yang kedua ada ductus deferens atau saluran sperma. Dikenal dengan vas deferens, jumlahnya sepasang, berupa saluran lurus yang menyangkut spermatozoa dari ductus epididymis ke kantong sperma. Yang ketiga ada vesicula seminalis atau kantung sperma. Vesicula seminalis ini berupa sepasang kantong yang dinding-dindingnya menghasilkan suatu cairan untuk makan bagi spermatozoa. Letaknya yaitu di belakang vesicula urinaria atau kantong kemih. Yang selanjutnya ada ductus ejaculatorius, saluran pemacar. Vas deferens yang arahnya ke atas, kemudian melingkar dan salah satu ujungnya berakhir di kelenjar prostat. Di belakang kandung kemih, vas deferens ini bersatu untuk membentuk suatu saluran yang dikenal dengan ejaculatorius. Semen atau mani, san, vesicula seminalis, uretra, dan ductus ejaculatorius bersama-sama berakhir di ujung penis. Yang ketiga ada kelenjar kelamin. Saluran kelamin yang fungsinya menghasilkan sekret. Kelenjar-kelenjar yang melengkapi saluran kelamin itu terdiri dari yang pertama ada vesicula seminalis. Kelenjar ini menyumbang 60% total volume semen. Cairan dari vesicula seminalis mempunyai sifat kental kekuning-kuningan dan alkalis atau basa. Cairan ini mengandung mucus, glufafruktosa, sumber energi bagi sperma, enzim pengkoagulasi, asam askorbat, dan prostaglan. Yang kedua ada kelenjar prostat. Kelenjar pensekresi semen cukup besar, mengekskresikan secara langsung melalui saluran-saluran kecil. Cairan ini mempunyai sifat encer seperti susu dan sedikit asam, serta mengandung enzim antikoagulan, seminin, sitrat, nutrien bagi sperma. Yang ketiga ada kelenjar baul-bauretral atau kelenjar Chopper. Secara tidak langsung, tidak terlibat dalam sekresi semen, merupakan sepasang kelenjar kecil mengekskresikan mukus bening sebelum ejakulasi, gunanya untuk menetralkan setiap urin asam yang masih tersisa di dalam uretra. Juga mengandung enzim spermin bau khas.
Yang selanjutnya alat reproduksi bagian luar. Alat kelamin bagian luar terdiri dari satu bagian sata yang dikenal dengan nama penis. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi atau organ persetubuhan. Penis terdiri dari 3 silinder, jaringan erektil yang mirip spons. Jaringan erektil berasal dari vene atau kapiler yang dimodifikasi. Ketiga jaringan erektil ini adalah yang pertama, 2 buah korpus cavernosum dari penis pada bagian dorsal, 1 buah korpus cavernosum dari uretra. Yang kedua ada alat reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu alat reproduksi bagian dalam dan alat reproduksi bagian luar. Bisa dilihat seperti gambar berikut. Alat reproduksi bagian dalam. Yang pertama ada ovarium atau kandung telur. Ovarium berjumlah sepasang yang terletak di rongga perut, yaitu tepatnya di sebelah kanan daerah pinggang. Fungsi ovarium ini untuk menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon-hormon kelamin wanita seperti progesteron dan estrogen. Yang kedua ada tuba Fallopi atau oviduk atau saluran telur. Tuba Fallopi berjumlah sepasang yang merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dan rahim atau uterus. Tuba Fallopi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu isthmus, ampula, infundibulum. Yang ketiga ada uterus. Uterus terletak pada bagian atas rahim dan rongga rahim. Rongga adalah tempat di mana embrio dan janin berkembang selama kehamilan. Lapisan dalam atau lapisan rahim disebut endometrium. Vagina atau saluran kelamin. Vagina merupakan bagian dalam kelamin wanita yang berbentuk seperti tabung, dilapisi dengan otot yang arahnya membujur ke arah bagian belakang dan atas. Alat reproduksi bagian luar. Alat reproduksi bagian luar pada wanita disebut vulva, terdiri atas labia mayora, mons pubis, labia minora, organ klitoris, orifisium, ureter, dan himen, selaput darah. Labia mayora adalah bibir bagian luar vagina yang tebal dan berlapiskan lemak. Sedangkan mons pubis merupakan bagian tempat bertemunya 2 bibir vagina dengan bagian atas yang terlihat membukit. Labia minora atau bibir kecil yaitu sepasang lipatan kulit pada bagian vagina yang halus dan tipis serta tidak mengandung lemak. Organ klitoris merupakan bagian vagina yang berbentuk tonjolan kecil yang sering kali disebut clentit. Adapun orifisium uretra adalah muara saluran kencing yang terletak tepat di bagian organ klitoris. Di bawah saluran kencing yang mengelilingi tempat masuknya vagina terdapat himen yang dikenal dengan nama selaput darah. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma pada manusia disebut spermatogenesis, dipengaruhi oleh hormon-hormon. Hormon-hormon yang mempengaruhi ada hormon gonadotropin dihasilkan oleh hipotalamus di bagian dasar otak yang merangsang kelenjar hipofisis bagian depan anterior agar mengeluarkan hormon FSH dan LH. Yang kedua ada hormon FSH, follicle stimulating hormone. Berfungsi mempengaruhi dan merangsang perkembangan tubulus seminiferus dan sel sertoli untuk menghasilkan ABP, androgen dinding protein atau protein pengikat androgen yang memacu pembentukan sperma. Yang ketiga ada LH, luteinizing hormone, berfungsi merangsang sel-sel interstitial
sel Leydig agar mensekresikan hormon testosteron atau androgen. Yang keempat ada hormon testosteron. Selanjutnya ada penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada AIDS. AIDS merupakan kependekan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome yang dapat diartikan bukan keturunan. Imun terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita, defisiensi berarti kekurangan. Sindrom atau berarti penyakit dengan kumpulan gejala, bukan gejala tertentu. Jadi, AIDS berarti kumpulan gejala akibat kekurangannya atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. AIDS disebabkan oleh virus yang disebut HIV, Human Immunodeficiency Virus. Bila kita terinfeksi HIV, tubuh kita akan mencoba menyerang infeksi. Sistem kekebalan kita akan membuat antibodi molekul khusus yang menyerang HIV itu. Yang kedua ada penyakit sabun atau gonorrhea atau disebut dengan kencing nanah, merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini ditularkan melalui dua hal, yakni hubungan seksual dan melalui ibu kepada bayinya pada saat proses melahirkan. Di luar itu, umumnya penyakit ini tidak dapat ditularkan, apalagi bila pengidap penyakit ini sudah dinyatakan sembuh. Yang ketiga ada sifilis. Sifilis adalah salah satu jenis infeksi menular seksual IMS atau biasa disebut raja singa sebagai namanya. Tanpa penanganan, maka sifilis bisa memberikan komplikasi yang serius. Jika penanganan terhadap sifilis tepat, maka mengobati sifilis untuk sembuh total akan mudah. Selanjutnya ada kanker ovarium. Penyakit ini merupakan penyakit kanker yang menyerang ovarium, biasanya menyerang wanita yang sudah menopause. Kanker ovarium sebagian besar berbentuk tumor kistik dan sebagian kecil berbentuk tumor padat. Yang kelima ada herpes genitalis. Yang pertama, penyakit ini disebabkan oleh adanya virus. Yang kedua, virus yang menyebabkan herpes genitalis adalah virus simplex. Yang ketiga, gejala yang ditimbulkan dari penyakit herpes genitalis yaitu timbul rasa gatal dan sakit pada kelamin, timbul lepuhan berair. Yang keenam ada kanker prostat. Penyakit ini menyerang pada kelenjar prostat di mana sel pada kelenjar prostat tumbuh tidak normal. Selanjutnya ada upaya pencegahan. Untuk menghindari PMS atau penyakit menular seksual, beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, memiliki pasangan tetap atau tidak berganti-ganti pasangan dalam berhubungan seksual. Yang kedua, menghindari obat-obatan terlarang dan alkohol. Yang ketiga, berhenti melakukan kontak seksual dalam jangka waktu lama. Yang keempat, mendiskusikan riwayat penyakit seksual kepada pasangan. Yang kelima, dapat menggunakan kondom dalam berhubungan seksual. Yang keenam, melakukan pemeriksaan organ reproduksi secara berkala untuk mencegah penyakit atau penularan PMS. Berikutnya, upaya untuk menjaga kesehatan vagina. Yang pertama, membersihkan alat kelamin bagian luar dari depan ke belakang. Dan yang kedua, menjaga alat kelamin luar agar selalu kering. Yang ketiga, menggunakan celana dalam dari bahan yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Yang keempat, tidak menahan untuk buang air kecil. Yang kelima, tidak memberikan bedak pada daerah vagina karena memicu kanker. Yang keenam, bila menggunakan obat-obatan seperti antiseptik cukup 2 minggu sekali.
Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan jika terdapat keluhan. Selanjutnya, pada pria dianjurkan untuk mengurangi kebiasaan mandi air panas dan tidak memakai celana terlalu ketat karena mempengaruhi pada kualitas sperma. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.